Agustus tahun 1945, gema proklamasi kemerdekaan akhirnya sampai di Medan, di tanah Delhi yang kaya. Kabar itu datang terlambat, dibawa oleh telegraf dan dari mulut ke mulut. Namun kedatangannya menyulut api harapan yang telah lama padam di hati rakyat. Jalanan kota Medan yang biasanya sibuk dengan perdagangan, kini berdenyut dengan semangat baru. Anak-anak muda berkumpul, mata mereka berbinar, membicarakan masa depan bangsa yang kini ada di tangan mereka sendiri. Ini bukan lagi mimpi, ini adalah kenyataan. Indonesia telah merdeka. Namun, di balik euforia itu, tersembunyi kecemasan yang mendalam. Kemerdekaan terasa begitu rapuh, seperti gelas kaca yang bisa pecah kapan saja. Para orang tua yang telah merasakan getirnya penjajahan berbisik penuh kekhawatiran. Mereka tahu, Belanda tidak akan pernah melepaskan Hindia Belanda begitu saja. Kilas balik kekejaman masa lalu masih membekas jelas dalam ingatan. Mereka bertanya-tanya, apakah kebahagiaan ini akan bertahan lama? Apakah kemerdekaan yang baru saja diraih ini harus segera dibayar dengan darah dan air mata lagi? Oktober tahun 1945, kecemasan itu menjadi kenyataan. Kapal-kapal perang sekutu merapat di Pelabuhan Belawan. Mereka datang di bawah bendera Allied Forces Netherlands East Indies atau AFNI. Misi mereka katanya adalah untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang Eropa. Sebuah tugas kemanusiaan, begitu klaim mereka. Warga Medan menyambut dengan hati-hati. Ada sedikit harapan bahwa dunia internasional akan mengakui kedaulatan Indonesia. Namun, harapan itu sirna begitu cepat. Di belakang serdadu Inggris menyelinap tentara-tentara NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Puncaknya terjadi pada 13 Oktober tahun 1945. Sebuah insiden di sebuah hotel di Jalan Bali, Medan, menjadi pemicu pertempuran besar pertama. Seorang penghuni hotel, seorang serdadu NICA, merampas dan menginjak-injak lencana merah putih milik seorang pemuda Indonesia. Kemarahan rakyat meledak tak terkendali. Pertempuran pecah. Inilah awal dari apa yang akan dikenal sebagai Pertempuran Medan Area. Letusan di Jalan Bali mengubah segalanya. Api perlawanan yang tadinya hanya sekam, kini berkobar menjadi amuk massa yang dahsyat. Kabar tentang penghinaan terhadap simbol negara menyebar ke seluruh penjuru kota dan desa-desa di sekitarnya. Rakyat yang tadinya hanya berbisik-bisik, kini turun ke jalan dengan pekik merdeka atau mati. Para pemuda, buruh pabrik, petani, pedagang, bahkan pelajar, semua mengangkat senjata. Apapun yang bisa digunakan untuk bertempur, mereka gunakan. Bambu runcing, parang, kelewang, hingga beberapa pucuk senapan hasil rampasan dari tentara Jepang. Mereka membentuk laskar-laskar rakyat. Salah satu yang paling terkenal adalah Barisan Pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Ahmad Tahir. Mereka menjadi tulang punggung perlawanan, mengorganisir serangan-serangan gerilya yang membuat pasukan-pasukan sekutu dan Nitsya kewalahan. Persatuan menjadi kekuatan utama. Perbedaan suku, agama, dan latar belakang sosial melebur dalam satu semangat perjuangan. Orang Tionghoa membantu menyediakan logistik dan obat-obatan. Kaum perempuan mendirikan dapur-dapur umum di garis belakang, memastikan para pejuang tidak kelaparan. Semangat perlawanan ini menjalar hingga ke kota-kota kecil di sekitar Medan, seperti Binjai, Tebing Tinggi, dan Pematang Siantar. Mereka menjadi basis-basis pertahanan dan penyerangan. Pertempuran semakin brutal. Setiap jengkal tanah di kota Medan menjadi saksi bisu aksi-aksi heroik yang tak terhitung jumlahnya. Ini bukan lagi sekadar bentrokan kecil. Ini adalah perang kota yang sesungguhnya. Para pejuang, dengan keberanian luar biasa, melancarkan serangan kilat ke pos-pos pertahanan Inggris dan NICA. Mereka muncul dari gang-gang sempit, menyerang dengan cepat, lalu menghilang kembali ke dalam keramaian. Kisah-kisah keberanian lahir dari situasi yang paling genting. Ada cerita tentang seorang pemuda yang nekat berlari di bawah hujan peluru hanya untuk melemparkan granat rakitan ke sebuah truk militer musuh. Ada kisah tentang para ibu yang dengan berani menyelundupkan makanan dan amunisi di dalam bakul sayur mereka, melewati patroli tentara dengan senyum di wajah, namun jantung berdebar kencang. Bahkan anak-anak kecil pun turut serta menjadi mata-mata, mengawasi pergerakan musuh dan melaporkannya kepada para pejuang. Pada tanggal 1 Desember tahun 1945, pihak sekutu memasang papan-papan pengumuman di berbagai sudut kota. Papan itu bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area, menetapkan batas wilayah yang boleh dimasuki oleh rakyat Indonesia. Namun, tindakan ini justru semakin menyulut perlawanan.
batas itu tidak diakui. Bagi para pejuang, seluruh wilayah Medan adalah tanah air mereka. Pertempuran untuk merebut kembali wilayah yang dilarang itu menjadi semakin sengit dan berdarah. Pertempuran Medan Area adalah perjuangan yang panjang dan memakan banyak korban. Ribuan nyawa melayang, baik dari kalangan pejuang maupun rakyat sipil. Kota Medan hancur, bangunan-bangunan luluh lantak, dan penderitaan terasa di setiap sudut. Namun dari puing-puing kehancuran itu, lahir sebuah warisan yang tak ternilai. Warisan tentang keberanian, persatuan, dan pengorbanan tanpa batas. Para pejuang Medan Area telah menunjukkan kepada dunia bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah, melainkan sesuatu yang direbut dan dipertahankan dengan darah dan air mata. Pengorbanan mereka adalah harga yang harus dibayar untuk kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Setiap hembusan napas kebebasan yang kita hirup, setiap jengkal tanah merdeka yang kita pijak, di dalamnya ada tetesan darah para pahlawan Medan Area. Mereka adalah orang-orang biasa yang melakukan hal luar biasa karena cinta pada tanah airnya. Kini, tugas kita, generasi muda, adalah menjaga api semangat itu agar tidak pernah padam. Di era yang berbeda, tantangan kita mungkin bukan lagi mengangkat senjata, tetapi melawan korupsi, kebodohan, dan perpecahan. Maka jangan pernah lupakan mereka. Jadikan ia sebagai cermin, sebagai sumber inspirasi. Ketika kita merasa lelah memperjuangkan kebaikan, ingatlah para pemuda yang bertempur dengan bambu runcing. Ketika kita tergoda untuk terpecah belah karena perbedaan, ingatlah bagaimana rakyat Medan bersatu padu. Semangat Medan Area adalah warisan untuk kita semua. Sebuah panggilan untuk terus berjuang, menjaga, dan mengisi kemerdekaan yang telah mereka wariskan dengan pengorbanan tertinggi.